Pada bulan Desember 1941, Jepang meluncurkan invasi mereka ke Asia Tenggara dan pada bulan Maret 1942 mereka berhasil menaklukkan Hindia Belanda. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Belanda begitu tidak efektif melawan Jepang selama kampanye Hindia Belanda dalam Perang Dunia Kedua? KNIL adalah tentara kolonial Belanda di Hindia Belanda. Selama berabad-abad di bawah pengaruh Belanda, KNIL didirikan pada paruh pertama abad ke-19 ketika negara Belanda mengambil alih kepemilikan perusahaan Hindia Belanda, VOC, yang bangkrut sebelumnya. KNIL memiliki tugas ganda, menjaga ketertiban internal dan pertahanan terhadap musuh asing. Kepala Staf Jenderal KNIL sejak 1939 adalah Hein ter Poorten. Untuk pasukan darat dan laut, tidak ada markas gabungan. Perlu diingat bahwa Angkatan Laut Kerajaan Belanda tidak termasuk dalam KNIL dan berada di bawah Kementerian Pertahanan Belanda. Mereka memiliki markas besar mereka di Batavia, sekarang Jakarta, dengan pangkalan Angkatan Laut Utama di Surabaya, sementara KNIL memiliki markas besar di Bandung. Kemudian ada juga cabang udara, Angkatan Udara Tentara Hindia Belanda Timur. Kekuatan ini memiliki 95 pembom, 99 pesawat tempur, 34 pesawat pengintai, dan 155 pesawat lainnya. Beberapa pesawatnya sudah usang menurut standar tahun 1941. Kelemahan utama ML Kanil adalah kurangnya personel terlatih dan teknis. Pembom Amerika Utara dipesan tapi tiba terlambat untuk bergabung dalam pertempuran melawan Jepang. Hal yang sama terjadi dengan peralatan perang untuk pasukan darat. Dari 400 mobil lapis baja, hanya 25 yang siap tepat waktu. Ekonomi perang Amerika tidak bisa melayani semua orang. 100.000 senjata, pesan dibatalkan. 162 pembom menyelam Brewster tidak disampaikan. Jumlah yang sama dari pembom B-25 dipasok tapi tanpa parasut. Juga ada kekurangan besar senapang mesin, artileri medan, mortir, senjata anti-tank, pertahanan anti-pesawat, dan yang terpenting, pengalaman. Kanil dalam reorganisasi instan dari 1936 hingga 1942, dan perlu diperhatikan bahwa pertahanan arkipelago Indonesia ini berbeda dengan pertahanan Belanda terhadap Jerman. Di Belanda ada beberapa garis pertahanan. Di Hindia Belanda, garis pertahanan ini adalah cabang-cabang tentara yang berbeda. Garis pertahanan pertama adalah Angkatan Udara yang harus mencegah pendaratan Jepang. Garis keduanya pula adalah Angkatan Laut Belanda. Dan garis ketiga adalah Angkatan Darat Kolonial. Jadi bagaimana terjadi perang antara Belanda dan Jepang? Tahukah Anda bahwa Belanda adalah negara yang pertama yang mendeklarasikan perang terhadap Jepang setelah mereka menyerang Pearl Harbor? Inggris dan Amerika mengikuti dengan cepat. Belanda ingin menunjukkan sisi yang lebih kuat kepada sekutu dan merasa dikuatkan oleh mereka. Sejak Desember 1941, Jepang meluncurkan penaklukan Asia Tenggara dan sasaran utama adalah sumur minyak di Hindia Belanda. Ketika pada Juni 1941, pembicaraan antara Jepang dan pemerintah Belanda yang terkunci membuat Jepang menyadari bahwa mereka harus mendapatkan sumur minyak dengan paksa. Dan jika ini akan mengakibatkan perang dengan Inggris dan Amerika, itu harus diterima. Operasi Jepang di Hindia Belanda dimulai secara resmi menjelang akhir Desember 1941 dengan Jepang pertama kali mendarat di koloni itu di Tambelan pada tanggal 27 Desember. Pada tanggal 11 Januari,
Jepang mendarat di dua tempat secara bersamaan, Manado dan Tarakan. Jepang melakukan serangan amfibi dan udara. Kota Manado dengan cepat direbut. Pasukan parasut merebut pangkalan udara terdekat setelah pertempuran singkat tapi ganas. Dua serangan balik Belanda dilakukan tetapi kurang koordinasi dan kekuatan sehingga tidak efektif. Angkatan Udara Kerajaan Australia, era AAF, dan Angkatan Udara Timur Jauh, FEAF, Amerika menjalankan beberapa misi di area tersebut, tetapi tidak ada kerusakan besar yang diakibatkan pada Jepang. Lebih jauh ke selatan, lapangan udara Kendari dipertahankan oleh 500 orang dan diserang pada tanggal 24 Januari. Kepemimpinan lemah dan enggan untuk bertempur yang mengakibatkan desersi mengakibatkan kekalahan cepat. Beberapa pasukan mundur dan melanjutkan gerilya, tetapi ini hanya berlangsung selama beberapa hari. Makassar dipertahankan oleh 1.000 pejuang KNIL yang dipimpin oleh Kolonel Marinus Foren. Dia ingin mengikat sebanyak mungkin pasukan Jepang dari Kendari. Jepang meluncurkan serangan laut pada tanggal 8 Februari. Konvoi diserang oleh kapal selam Belanda dan kehilangan kapal perusak. Tetapi secara keseluruhan ini tidak menghambat serangan Jepang. Jepang mendarat 3 km di selatan Makassar dan berhasil merebut kota itu pada tengah hari, tanggal 9 Februari. KNIL berhasil menghancurkan pangkalan udara terdekat. Yang tersisa bagi Jepang adalah operasi pembersihan. Van Foren menyerah pada tanggal 7 Maret. Strateginya sama sekali tidak efektif. Tarakan di Kalimantan diserang pada hari yang sama dengan Manado. Meskipun serangan udara Jepang sudah terjadi pada akhir Desember. Pada tanggal 4 Januari, pasukan Belanda meninggalkan lapangan udara Tarakan. Juga pangkalan angkatan laut ditutup. Pendaratan Jepang terjadi pada tanggal 11 Februari. Sejumlah 1.365 pria KNIL harus bertempur melawan serangan Jepang, tetapi juga menghancurkan ladang minyak dan persediaan tangki minyak. Serangan Jepang dihambat oleh beberapa kesalahan koordinasi serta perlawanan Belanda, tetapi selama malam Jepang menembus garis Belanda. Serangan balik Belanda tidak dilakukan dan garnisun menyerah pada tanggal 12. Satuan pesisir Belanda tidak menyadari hal ini dan banyak yang harus tenggelam. 2 kapal pembersih ranjau Jepang sebagai pembalasan. Jepang melakukan eksekusi terhadap 215 tawanan perang. Setelah 2 minggu, Jepang melakukan serangan mereka di Balikpapan. 2 operasi amfibi dilakukan pada saat yang bersamaan. Jepang ingin mengambil instalasi minyak utuh dan mereka mengirimkan 2 tawanan perang Belanda untuk memberikan pesan kepada pasukan Belanda. Pada tanggal 15 Januari, Abedakom menjadi operasional. Itu adalah pasukan sekutu gabungan melawan Jepang. Mereka mengirim kapal dan pesawat untuk menghentikan armada Jepang. Sekutu berhasil mengakibatkan kerugian yang signifikan pada Jepang, tetapi akhirnya taktik serang dan lari ini tidak mampu mencegah pendaratan Jepang dan dengan penaklukan Kendari dan Balikpapan, Jawa berada dalam jangkauan terbang untuk pesawat Jepang. Jepang sebagian besar menyerang unit-unit Inggris India. Mereka tidak bisa menghentikan kemajuan Jepang. Sekarang beberapa dari mereka mundur ke hutan dan melakukan perang gerilya. Kebanyakan dari mereka menyerah setelah penyerahan umum pada bulan Maret 1942. Di barat Hindia Belanda, Jepang menyerang Sumatera Selatan dalam operasi berani di Palembang pada tanggal 14 Februari. Palembang tidak hanya merupakan loncatan yang sangat penting bagi kemajuan Jepang menuju Jawa, tetapi juga merupakan daerah produksi minyak penting. Di sebelah timur kota terdapat 2 kilang minyak, Pelaju dan Sungai Gerong. Kedua kilang minyak ini bersama-sama mengolah sepertiga dari total produksi minyak. Kilang minyak ini memiliki 2 lapangan terbang, Palembang I dan Palembang II. Pertahanan di Palembang, 1 sangat sulit. Senjata mereka dijatuhkan dalam wadah terpisah yang sulit diambil karena medan yang sulit. Oleh karena itu, para penyerang harus mengandalkan pistol dan granat dan tidak dapat mengalahkan para pembela. Namun, para pembela mereka kehabisan amunisi dan mereka takut serangan malam. Oleh karena itu mereka mundur. Lapangan udara Palembang, 1 jatuh ke tangan Jepang tanpa rusak. 60 pria Jepang mendarat di kilang minyak yang dipertahankan oleh sekitar 150 tentara KNIL. Para pekerja minyak menghancurkan sebagian besar fasilitas kilang.
Akibatnya Jepang harus membangun kilang mereka sendiri yang memakan waktu sekitar 1 tahun. Pada tanggal 13 Februari 1942, pendaratan Jepang terjadi di Sungai Rambutan sedikit lebih dari 15 km dari Palembang II. Pada hari yang sama, Jepang mendarat di daerah Sungai Lako, sekitar 25 km dari Palembang. Pendaratan ini memaksa mundur Keneil ke Palembang. Keneil memutuskan bahwa lapangan udara tidak bisa dipertahankan dan menghancurkannya. Yang terakhir meninggalkan daerah tersebut sekitar tengah malam. Jepang merebut Palembang II dengan sangat sedikit kerusakan. Pada tanggal 27 Februari, Jepang mendarat di Sumatera Barat. Lapangan udara Padang dapat direbut dengan mudah karena garnisun melarikan diri. Jepang mendarat di Palembang pada tanggal 15 Februari. Selanjutnya, Jepang mendarat di Bangka Belitung. Akibatnya Sumatera sangat penting bagi Jepang dalam mengambil langkah selanjutnya menuju Jawa. Sumatera harus tetap dalam jangkauan pesawat Jepang. Jepang hanya bisa menduduki garis pantai-pantai Sumatera karena hutan hujan dan jalan yang buruk. Oleh karena itu, Jepang bisa hanya melanjutkan pergerakan mereka ke Sumatera Barat yang berlawanan dengan lapangan udara Padang. Pasukan Jepang akhirnya maju ke Jawa setelah seluruh pulau Sumatera dikuasai. Pendaratan di Jawa mulai pada tanggal 1 Maret 1942. Pendaratan Jepang terjadi di Pelabuhan Merak dan pelabuhan-pelabuhan Cilacap yang cukup jauh. Menaklukkan Pelabuhan Merak tidak terlalu sulit karena garnisun yang sangat kecil. Garnisun ini dihancurkan, tetapi dalam pertempuran yang sengit. Pertahanan Jawa hancur. KNIL hanya memiliki 25.000 tentara dengan sejumlah besar buruh sipil, pegawai negeri sipil, dan personel polisi. Tentara ini juga sudah terlalu lama di Jawa. Mereka sangat rentan terhadap penyakit tropis dan sebagian besar dari mereka sakit atau terluka. Mereka juga kekurangan senjata berat dan kendaraan bermotor. Sebagian besar pesawat ML-KNIL sudah rusak dan tidak bisa digunakan. KNIL hampir tidak memiliki persediaan amunisi, makanan, atau bahan bakar. Jepang dengan mudah menaklukkan Jawa yang telah hancur. Pada tanggal 7 Maret 1942, Gubernur Jenderal Belanda di Hindia Belanda, John Keir Stachauer, menyerah kepada Jepang di Bandung. Itu mengakhiri penaklukan Jepang atas Hindia Belanda. Selama penjajahan Jepang yang berlangsung hingga tahun 1945, di mana penduduk Indonesia mengalami berbagai penderitaan dan penindasan yang serius.